Dan hadirin Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Pertama-tama mari kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Sehingga dengan semua nikmat itu kita dapat hadir dan berkumpul di sini dalam rangka sama-sama mengikuti acara workshop implementasi kurikulum merdeka. Dan sempat memenuhi undangan kegiatan yang sebentar lagi itu akan kita laksanakan dan akan dibuka secara resmi. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh Pak Ali yang kami hormati, Ibu Pengawas Pembina Ibu Hesti yang sama-sama kita hormati, Ibu Kepala Tata Usaha MTS Negeri 2 Kota Bengkulu yang sama-sama kita hormati, Ibu narasumber yang di sebelah kita, Ibu Susanti, Ibu Suyanti, Ibu Suyanti yang sama-sama kita hormati, MPDSI. Di sebelahnya Pak Wayan yang sama-sama kita hormati. Kemudian di sebelahnya itu Pak Dimas yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu peserta workshop kurikulum merdeka yang sama-sama kita hormati, baik yang mengikuti secara online melalui link yang sudah kita sediakan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih khusus kepada rekan-rekan panitia yang telah menyiapkan pelaksanaan kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan alhamdulillah persiapannya sampai dengan hari ini dengan harapan tidak ada halangan suatu apapun. Pada kesempatan ini saya selaku Kepala Madrasah mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali dengan adanya kegiatan ini mungkin sedikit mengganggu kesibukan daripada Bapak Ibu. Dan barangkali ada kegiatan-kegiatan di luar. Nah, sehingga hari ini alhamdulillah kita berkumpul di sini. Nah, maka sehubungan dengan itu barangkali ada yang kurang pas sambutan atau penempatan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terkhusus buat rekan-rekan narasumber, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali penyambutan di pintu gerbang tadi kurang pada tempatnya, kemudian sampai transit di ruangan kepala madrasah, kemudian kita tempatkan di aula dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan pembukaan workshop kurikulum merdeka. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, Pak Kemenag dalam hal itu diwakili Pak Ali, pada hari ini bahwa kegiatan kita itu diikuti oleh untuk guru-guru kita berjumlah 65 peserta itu dari guru-guru kita. Kemudian alhamdulillah juga diikuti dengan secara daring dengan pesertanya ada 88 peserta yang diikuti secara daring yang mengikuti rangkaian kegiatan kita sampai dengan selesai. Nah, maka sehubungan dengan itu bahwa pelaksanaan kegiatan ini artinya cukup diminati baik itu dari dalam sendiri maupun dari luar, dengan harapan bahwa ilmu yang akan diberikan nanti itu bisa dijadikan sebagai dasar kita untuk melaksanakan melaksanakan kurikulum merdeka. Pak Kemenag, Ibu Pengawas dan Ibu narasumber, Bapak narasumber yang kami hormati, bahwa izin untuk melaksanakan kurikulum merdeka itu sudah kita lakukan dan suratnya sudah kita kirim, dan rekomendasi untuk melaksanakannya itu sudah kita terima beberapa waktu yang lalu, dan rangkaiannya hari ini kita melaksanakan workshop implementasi kurikulum merdeka. Nah, maka pada kesempatan ini kami mohon kepada Bapak dan Ibu narasumber nanti kami berikan waktu yang seluas dan sebagainya. Alhamdulillah hari ini khususnya di Madrasah
Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Bengkulu, kita bisa belajar bersama. Ini adalah suatu rahmat, suatu petunjuk dari Allah SWT, hidayah kepada kita, gitu ya. Karena Pak Kepala dan Bu Temu mungkin sudah lama menganggarkan, ya, mencari celah untuk menganggarkan anggaran untuk pelaksanaan ini. Alhamdulillah tahun 2023 ini sudah bisa terlaksana. Yang kedua, salawat beriring salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka kegiatan workshop implementasi kurikulum Merdeka yang dilaksanakan dari tanggal 4 sampai tanggal 11 Februari 2023 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Resmi kita buka. Jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Jika ada salah ucap mohon dimaklumi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga Ketua MGMP Bahasa Inggris dan juga Ketua Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten Seluma. Ada Pak Dimas nanti sebagai dia adalah koordinator P5 dan juga Komunitas Bahasa Indonesia, dan ada Pak Roni sebagai guru TK dan tim IT di SMP Padu Seluma. Baik, sebelum masuk narasumber izinkan saya sedikit berpantun. Bukan batu sembarang batu, mutiara batu bersinar beribuan. Bapak Ibu guru yang hebat dan maju, mari mulai workshop IKM MTS Mandiri Berprestasi. Jadi ini mengemban amanahnya Pak Wakil Kepala Sekolah. Mudah-mudahan kalian bisa memenuhi Bapak Ibu semua. Kepada Mr. Waya, silakan dulu Mr. untuk memulai materi 1 paradigma pembelajaran. Sesuai dengan amanahnya Pak Kepala Sekolah, Pak Kamat tadi, bahwa kita harus ada produk khusus dari teman-teman yang guru mata pelajaran dan juga untuk yang KOSP terkait dengan tim pengembang sekolah. Ya, jadi nanti kita akan yang menjadi poin penting tadi seperti Pak Wayan sampaikan adalah bahwa kita fokus pada modul ajar, bagaimana modul ajar guru mapel, dan bagaimana juga modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan juga bagaimana Bapak Ibu terdata secara nasional sebagai pengimplementasi kurikulum Merdeka sesuai dengan data-data atau pendidikan tahun sebelumnya. Ada ANBK-nya seperti apa, sehingga ini berubah, tetapi seluruhnya pasti berpusat pada siswa. Terus ada kontekstual kalau karakter kita di Kemenang itu kan ada nilai plus keagamaan ya, ada nilai-nilai tambahan fikih mungkin ya, mohon maaf saya tidak begitu paham tentang ini. Oke, sekarang kita masuk ke poin-poin penting dari kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya. Jadi poin-poin penting kurikulum Merdeka itu yang pertama ada capaian pembelajaran atau disingkat CP. Yang kedua itu ada TP, tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada ATP, alur tujuan pembelajaran. Yang keempat, poin yang paling sangat dibutuhkan sebagai bahan akreditasi juga ya Bu ya, modul ajar. Dalam K13 itu kata kerja operasionalnya, itu kompetensinya. Kemudian yang kedua, dari CP itu ada namanya konten. Konten itu adalah kompetensi yang ingin dicapai. Dan itulah jadinya TP. Nah, jadi kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi coba ke atas sedikit, ke atas. Nah Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini diharapkan Bapak Ibu dan guru itu melakukan asesmen diagnosis awal atau asesmen di awal ya. Misalnya asesmen untuk mengukur capaian pembelajaran siswa sebelum dia masuk ke materi baru, misalnya seperti itu. Nah itu ada asesmennya, bisa berupa asesmen formatif maupun asesmennya sumatif. Jadi asesmen di awal tadi itu ditujukan untuk melihat kesiapan siswa sebelum masuk ke dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah kemudian asesmen formatif
bisa juga dilakukan pada saat pembelajaran itu sedang berlangsung, seperti itu. Nah, itu nanti sebagai dasar dalam melakukan refleksi terhadap keseluruhan proses belajar yang dijadikan sebagai acuan untuk perencanaan pembelajaran dan melakukan revisi apabila diperlukan. Nah, Bapak Ibu, TP yang sudah diturunkan dari CP tadi tercapai secara keseluruhan. Ke forum, kira-kira masih ada yang perlu dibahas atau mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertanya-tanya di dalam hati, apa sih kurikulum merdeka itu? Ada fase D dan fase E kita kalau madrasah. Berarti mereka bisa digunakan ketinggalan fase, ya kan? Berarti mereka kita kelompokkan. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan itu tadi, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Bukan bertanya sebenarnya, saya cuma ingin minta penjelasan lagi sedikit gitu kan. Komponen yang harus kita siapkan, komponen modul aja yang harus kita siapkan itu apa saja awal sampai akhir gitu. Itu mohon mungkin tadi kita kurang perhatian gitu ya. Banyak info gitu kan, jadi mau lihat HP ini itu gitu kan, terus kita lihat Zoom karena di sana juga nggak kelihatan tulisannya apa, jadi Zoom kita lihat juga. Itu mohon, itu saja yang ingin saya minta penjelasan ulang gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi yang sedikit kami tanyakan, yang pertama, apakah Merdeka Mengajar aplikasi ini seluruh guru itu wajib masuk login di dalamnya? Karena tadi ada kata kutip di sini, kita akan dipantau, ya, bagaimana caranya kita masuk ke dalam itu, apakah kita aktif atau tidak. Nah, sementara kami yang di madrasah ini PAI-nya kebetulan itu per mapel. Jadi tadi kami sudah lihat di dalamnya itu yang PAI-nya hanya ada pendidikan agama dan budi pekerti. Kami sudah ingin sekali mempelajari modul-modul yang ada di dalam itu, sudah kami buka, baik itu asesmennya atau modulnya, bukunya, tapi sayangnya yang kita nggak ada, yang mapel kita itu bagaimana tindak lanjutnya atau pedoman kami kemana kayak gitu. Kalau kami masuk juga ke sana, ya yang kami ambil atau kami mau upload itu apa? Karena kalau di situ kan ada kita memuat media pembelajaran, membuat karya seperti itu, tapi di atasnya harus diklik dulu mapelnya gitu. Jadi kalau kita klik mapel mata pelajaran agama, pendidikan agama dan budi pekerti, pokok bahasannya atau CP-nya atau TP yang harus kita capai itu enggak relevan. Itu mohon penjelasannya dan pedomannya kami kemana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau isu-isunya kurikulum merdeka ini bisa jadi beberapa tahun kemudian bakal berubah lagi aturannya ya, CP-nya atau segala macam. Nah, tapi yang jelas untuk saat ini Bapak Ibu yang saya ketahui di buku panduan, Bapak Ibu buka aja di halaman 10 di pembelajaran dan asesmen. Di sana dijelaskan pemerintah menetapkan capaian pembelajaran sebagai kompetensi ditargetkan pemerintah, Bapak Ibu. Jadi terkait dengan kok berubah-ubah di Permendikbudristek Dikti nomor 008 tahun 2022 itu keluar pertama tentang CP. Berikutnya keluar lagi perbaikan TAP 033 tahun 2020. Maka kita pakai yang terbaru. Nah, kita tinggal cermati mana, karena capaian ini kan tujuannya pemerintah mencapai visi pendidikan nasional.